Selamat sore teman-teman dan Ibu dosen. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan mengenai lingkungan ekonomi dalam pemasaran global dan bisnis internasional. Namun sebelum memulai menjawab pertanyaan tersebut, alangkah baiknya kami mengucapkan penganjali umat. Om Swastiastu. Yang pertama, apa saja tanda-tanda yang mencerminkan peningkatan keterkaitan ekonomi antar negara? Tanda-tanda meningkatnya keterkaitan ekonomi antar negara ini dapat kita lihat dari meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai contoh, seperti meningkatnya ekspor impor antar negara yang membuat meningkatnya pendapatan devisa negara. Kemudian meningkatnya kemakmuran masyarakat dan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat seperti MEA ya, atau masyarakat ekonomi ASEAN, di mana kita ketahui MEA adalah kesepakatan yang dibuat antar negara di ASEAN atau Asia Tenggara. Selanjutnya, yang kedua, yaitu sebutkan alasan atau faktor pendorong dari semakin meningkatnya keterkaitan ekonomi antar negara. Berikut beberapa alasan tentang faktor pendorong ataupun alasan dari semakin meningkatnya keterkaitan ekonomi antar negara. Antara lain, yang pertama itu ada perbedaan sumber daya alam, di mana setiap negara memiliki kondisi geografis yang berbeda, begitu juga dengan sumber daya alamnya yang berbeda. Dengan adanya keterkaitan ekonomi antar negara, maka negara dapat memenuhi sumber daya alamnya dengan cara ekspor maupun impor. Yang kedua yaitu keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Dengan adanya proses ekspor impor atau kerjasama antar negara, maka dapat meningkatkan pendapatan negara tersebut. Kemudian yang ketiga ada perluasan target pasar. Dengan adanya keterkaitan antar negara ini, suatu negara dapat memasarkan produknya secara lebih luas, yaitu dengan memasarkan ke negara-negara lain tersebut. Yang keempat, adanya rasa saling membutuhkan. Negara sama dengan manusia. Negara juga butuh negara lain seperti meningkatkan kualitas SDM, kemudian meningkatkan kualitas produk ataupun jasa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang selanjutnya ada era globalisasi atau pasar global, di mana masuknya dalam era globalisasi atau pasar global membuat negara tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri, sebab setiap produsen bisa dengan bebas mengeluarkan atau memasukkan barang ke negara. Kondisi pasar global memaksa setiap negara harus ikut serta di dalamnya, sebab setiap negara pasti membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya, atau pemenuhan kebutuhan tersebut membuat beberapa tahapan siklus ekonomi menjadi terlaksana. Itulah yang menjadi faktor pendorong dari semakin meningkatnya keterkaitan ekonomi antar negara tersebut. Perkenalkan, nama saya Kadek Wibawa, NPM 1732121507. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Bagaimana investasi langsung asing, foreign direct investment, dan pola perdagangan Indonesia berubah selama beberapa dekade terakhir. Perubahan FDI atau yang disebut dengan foreign direct investment dan pola perdagangan Indonesia selama dekade terakhir ini terus meningkat dan menunjukkan kenaikan dari tahun 2015 sampai 2017 per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa minat perusahaan multinasional untuk berinvestasi di negara berkembang makin meningkat. Hal ini diakibatkan oleh biaya tenaga kerja yang relatif lebih rendah di negara berkembang dan juga bahan baku atau material lebih rendah akan mendorong atau dapat membantu perusahaan multinasional menghasilkan produk yang lebih murah sehingga mereka dapat lebih bersaing di pasar global. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu kerjasama ekonomi regional dapat diklasifikasikan dalam 5 kategori besar. Sebutkan kategori-kategori ini dan bagaimana perbedaan satu sama lain. Adapun kategori-kategori dalam ekonomi regional yaitu yang pertama free trade area atau perdagangan bebas. Free trade area ini adalah bentuk kerjasama ekonomi yang paling dasar. Negara anggota menghapus semua hambatan perdagangan di antara mereka sendiri, tetapi bebas menentukan kebijakan perdagangan secara independen dengan negara non-anggota.
Yang kedua, custom pabean atau serikat pabean. Jenis ini menyediakan kerjasama ekonomi seperti di zona perdagangan bebas. Hambatan perdagangan dihapuskan antara negara anggota. Perbedaan utama dari kawasan perdagangan bebas adalah bahwa para anggota setuju untuk memperlakukan perdagangan dengan negara-negara non-anggota dengan cara yang sama. Yang ketiga, common market atau pasar bersama. Jenis ini memungkinkan terciptanya pasar yang terintegrasi secara ekonomi antar negara anggota. Hambatan perdagangan dihilangkan, begitu pula pembatasan pergerakan tenaga kerja dan modal antar negara anggota, seperti serikat pabean. Ada kebijakan perdagangan umum untuk perdagangan dengan negara non-anggota. Keuntungan utama bagi para pekerja adalah bahwa mereka tidak lagi memerlukan visa atau izin kerja untuk bekerja di negara anggota lain dari pasar yang sama. Yang keempat, monetary union atau serikat ekonomi. Jenis ini dibuat ketika negara-negara mengadakan perjanjian ekonomi untuk menghilangkan hambatan perdagangan dan mengadopsi kebijakan ekonomi bersama. Kemudian yang kelima, political union atau serikat politik. Political union adalah integrasi urusan kebijakan politik dan ekonomi di suatu wilayah. Biasanya ini diikuti dengan pembentukan institusi bersama. Serikat terdiri dari atau diciptakan dari sejumlah negara kecil. Proses penyatuan dari negara-negara kecil disebut unifikasi, sedangkan penyatuan negara-negara yang dulu pernah bersatu, pecah, dan di kemudian hari bersatu kembali disebut dengan reunifikasi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Alit Duda Pratama, NPM 528 dari kelompok 2. Yaitu sekarang saya akan menjawab soal nomor 5. Apakah neraca pembayaran secara akurat mencerminkan transaksi suatu negara dengan negara-negara lainnya? Menurut saya, iya. Neraca pembayaran memang mencerminkan secara akurat transaksi suatu negara dengan negara lainnya. Karena neraca pembayaran secara esensial merupakan sistem akuntansi yang mengukur kinerja suatu negara, yaitu berisikan catatan dari semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk satu negara dengan penduduk negara lainnya selama periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun atau dikatakan sebagai laporan arus pembayaran untuk suatu negara. Dan neraca pembayaran dapat dipecah ke dalam beberapa kategori, yaitu transaksi berjalan, neraca modal, dan cadangan devisa negara. Saya jelaskan secara singkat. Yang pertama itu transaksi berjalan atau current account. Merupakan bagian dari neraca pembayaran yang berisi arus pembayaran jangka pendek, seperti mencatat transaksi ekspor-impor barang dan jasa. Kemudian yang kedua, neraca modal atau capital account merupakan bagian dari neraca pembayaran yang mencerminkan perubahan-perubahan dalam kepemilikan aset jangka panjang dan jangka pendek dalam suatu negara, yaitu seperti saham, obligasi, dan real estate. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, cadangan devisa negara atau official reserve account. Hal ini mencerminkan surplus atau defisit transaksi-transaksi ekonomi, neraca berjalan, dan neraca modal suatu negara yang dihasilkan dengan cara mencari nilai selisih dari cadangan aset dan cadangan utang. Perkenalkan, nama saya Ikade Andi Jaya, NPM 529. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, faktor-faktor apa saja yang mendorong ekspansi dan peningkatan skala perusahaan multinasional? Dalam menjalankan praktik bisnis, sebuah perusahaan multinasional perlu memperhatikan beberapa hal penting serta strategi yang dapat diimplementasikannya. Ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Secara eksternal, kegiatan ekspansi bisnis yang dilakukan ditentukan oleh lingkungan operasional yang ada seperti lokasi geografis, kondisi politik, kondisi kultural, dan sebagainya. Sedangkan secara internal, kegiatan ekspansi yang dilakukan dapat didasarkan pada objektif atau tujuan yang ingin dicapai.
Tipe strategi yang digunakan dan metode operasi perusahaan untuk dapat melakukan ekspansi produksi dan distribusi bisnis ke ranah global, perusahaan multinasional harus dapat menentukan strategi apa yang akan digunakan. Hal ini dapat disebut juga dengan istilah entry mode atau cara perusahaan multinasional untuk melakukan ekspansi hingga dapat memasuki pasar luar negeri. Kemudian faktor yang mendorong ekspansi dan peningkatan skala perusahaan multinasional adalah yang pertama yaitu keinginan perusahaan untuk mengembangkan pasar baru, kemudian kejenuhan pasar, yang ketiga keinginan perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan laba yang ingin diperoleh, kemudian keinginan perusahaan untuk akses pelanggan baru dengan alasan bahwa ekspansi ke dalam pasar dunia akan memberi potensi untuk meningkatkan pendapatan, laba, dan pertumbuhan jangka panjang, dan dapat menjadi perusahaan domestik yang terus berkembang. Kemudian untuk mencapai biaya rendah dan meningkatkan daya saing perusahaan melakukan perluasan usaha karena pasar domestik dan industri sudah terbatas, sehingga dengan demikian pada hakikatnya meningkatkan daya saing perusahaan. Untuk mengkapitalisasi pesaing utamanya, sebuah perusahaan dapat memperluas persaingan dan kapalitas untuk posisi memperoleh keuntungan kompetitif dan pasar luar negeri seperti pada pasar domestik. Ada dua bentuk motivasi perusahaan untuk mengembangkan bisnis untuk dapat bersaing dalam lingkungan yang lebih luas. Bentuk-bentuk motivasi tersebut adalah motivasi proaktif dan motivasi reaktif. Motivasi proaktif yaitu motivasi terdiri beberapa hal, yakni yang pertama yaitu keuntungan laba, yaitu dalam hal ini perusahaan melakukan ekspansi untuk memperoleh laba yang lebih besar dari yang mereka dapatkan sebelumnya. Kemudian produk yang unik. Perusahaan menciptakan produk baru yang unik untuk dapat masuk ke target pasar yang baru maupun target pasar yang lama. Kemudian keunggulan teknologi. Keunggulan teknologi yang dimiliki perusahaan dibandingkan pesaing bisnis membuat perusahaan memiliki kepercayaan dan keunggulan untuk dapat melakukan ekspansi. Kemudian informasi eksklusif. Perusahaan memiliki informasi yang tidak didapatkan oleh perusahaan lainnya. Hal ini membuat perusahaan selalu lebih maju satu langkah dari pesaingnya. Kemudian ada manfaat pajak dan skala ekonomi. Selanjutnya yaitu motivasi reaktif, atau yang pertama ada yaitu competitive pressures. Perusahaan akan melakukan ekspansi apabila adanya tekanan atau adapun pengaruh dari pesaing. Hal ini terjadi karena pesaing berhasil dalam ekspansi perusahaannya, sehingga menarik minat perusahaan untuk dapat berkembang mengikuti jejak pesaing tersebut. Kemudian ada overproduction. Perusahaan melakukan ekspor karena kelebihan dalam produksi sehingga mengharuskan perusahaan untuk melakukan ekspor barang untuk mengatasi overproduction tersebut. Kemudian adanya declining domestic sales. Karena adanya penurunan penjualan di dalam negeri, mengharuskan perusahaan untuk melakukan ekspansi ataupun ekspor produk dengan mencari target pasar yang baru untuk mendapatkan pelanggan baru. Kemudian excess capacity. Kapasitas yang berlebihan mengharuskan perusahaan untuk dapat melakukan ekspor untuk menghindarkan perusahaan dari kerugian. Kemudian saturate domestic markets, yaitu kejenuhan pasar domestik mengharuskan perusahaan untuk mencapai pasar yang baru yang dapat lebih mengembangkan bisnis dari perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu proximity to customer and ports. Pendekatan dengan konsumen adalah suatu faktor yang dapat mempermudah perusahaan untuk melakukan ekspansi. Baik, sekian mungkin itu jawaban dari saya. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 7, yaitu apakah ada faktor-faktor yang menghambat ekspansi atau menurunkan skala perusahaan multinasional. Menurut saya di sini ya ada beberapa faktor yang menghambat ekspansi atau menurunkan skala perusahaan multinasional, di mana faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama ada faktor regulatori, di mana tiap negara juga memiliki karakteristik regulatori yang unik menyangkut pajak, aturan-aturan konversi valuta, pengembalian laba, dan regulasi-regulasi lainnya yang dapat mempengaruhi arus kas perusahaan. Karena regulasi-regulasi ini dapat mempengaruhi arus kas, regulasi ini harus mempertimbangkan oleh manajer keuangan pada saat merancang kebijakan.
Yang B, di mana kondisi politik dan hukum perundang-undangan, di mana hubungan politik yang kurang baik antara satu negara dengan negara yang lain juga kurang baik akan mengakibatkan terbatasnya hubungan bisnis. Selain itu, ketentuan hukum apapun perundang-undangan yang berlaku di suatu negara kadang juga menghambat keberlangsungan ekspansi itu sendiri. Yang ketiga, ada faktor etika, di mana tidak ada standar etika bisnis yang seragam dan berlaku bagi semua negara. Suatu praktek bisnis yang dianggap tidak etis di suatu negara itu bisa saja dianggap etis di negara lain, begitu. Terus yang terakhir menurut saya yang D, ada faktor lingkungan, di mana tiap negara memiliki karakteristik lingkungan sendiri yang unik. Sejumlah negara mungkin mengenakan lebih banyak restriksi atas anak perusahaan yang induknya berbasis di luar negeri itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya ucapkan Rama Santi. Om Santi 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 Om.